Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang grooming anakan ikan mas koki. Jadi memanfaatkan bulan suci Ramadan, yang mana selama 1 bulan itu dalam hal pekerjaan saya itu agak sedikit ada waktu luang ya. Jadi bekerja cuma setengah hari. Kemudian sisa waktunya bisa saya manfaatkan untuk mengurus ikan di akuarium. Jadi saya coba grooming selama 1 bulan ya anakan ikan mas koki ini, dan saya akan jelaskan apa saja yang saya lakukan dan bagaimana hasil dari grooming anakan ikan mas koki ini. Nah, anakan ikan mas koki ini teman-teman berasal dari indukan yang saya pelihara di tank 150 cm ini ya, yang mana mungkin teman-teman yang menyaksikan video saya ikannya besar-besar ya. Jadi sekarang ikannya kecil karena indukannya sudah saya pindahkan di tank 1 meter teman-teman. Jadi di tank 150 cm ini berisi sekitar 14 ekor ikan mas koki teman-teman yang anakan. Nah, sebagian juga saya proses grooming juga di tank 60 cm. Tanknya saya letakkan di luar ruangan teman-teman. Jadi nanti saya akan perbandingkan ya bagaimana perawatan ketika grooming di dalam ruangan ya, kemudian perbandingannya dengan grooming di luar ruangan teman-teman. Jadi di sini teman-teman yang saya lakukan untuk ikan-ikan mas koki saya, yang pertama itu perawatannya tentu saja lebih ekstra ya daripada untuk indukan ikan mas kokinya. Jadi untuk filter di sini, untuk pembersihan filter mekanis, kalau saya itu biasanya 3 hari sekali ya. Untuk filter mekanisnya saya bersihkan. Untuk grooming ini saya bersihkan 2 hari sekali teman-teman, karena pemberian pakannya itu jelas lebih banyak daripada pemberian pakan ikan mas koki biasanya ya. Jadi hampir setiap hari itu sebelum saya berangkat bekerja ya, pagi hari itu saya kasih 2 kali ya, ketika sahur itu saya kasih juga, kemudian paginya 2 kali, kemudian pas pulang kerjanya itu sekitar jam 12 siang itu saya kasih lagi makan ya. Setiap jam saya kasih makan teman-teman. Artinya saya pemberian pakan untuk anakan ikan mas koki ini 8-10 kali, bahkan lebih teman-teman, untuk memberi makannya. Itu saya berhenti memberi makannya itu sekitar jam 10 malam teman-teman, baru saya berhenti kasih makan ikan mas koki. Kemudian untuk filter biologis itu tidak saya apa-apain, cukup saya tambahkan juga itu tanaman sirih gading supaya filter biologisnya lebih bagus ya, estetikanya lebih dapat, dan juga bisa menyerap kotoran-kotoran yang ada di filter biologisnya. Kemudian untuk aerator ini saya hidupkan 24 jam ya. Ini kalau misalnya untuk koki dewasa itu saya matikan ketika malam hari. Kalau untuk grooming anakan ikan mas koki ini saya hidupkan 24 jam teman-teman. Kemudian untuk lampu karena di sini saya pelihara ikan mas koki di dalam ruangan, lampunya saya usahakan hidup dari pulang kerja ya. Terkadang pagi saya kasih makan itu saya hidupkan juga lampunya 1 jam ya, dari jam 6 itu saya mulai siap-siap kerja itu saya hidupkan sampai jam 7 ya. Jam 7 itu nanti baru saya matikan. Kemudian siang saya hidupkan dari jam 12 siang sampai malam teman-teman, jam 10. Jadi untuk lampunya ya cukup lama hidupnya, karena untuk mengganti sinar matahari teman-teman, jadi pakai lampu. Kemudian untuk pompa filter, karena akuarium ini menggunakan 2 pompa. Biasanya untuk ikan mas koki dewasa itu saya hidupkan satunya itu maksudnya 24 jam, kemudian satunya itu kalau malam saya matikan biasanya. Nah, kalau untuk anakan ikan mas koki ini saya hidupkan dua-duanya 24 jam teman-teman, jadi tidak ada matinya. Jadi untuk pompanya itu 3.200 liter per jam sama 2.000 liter per jam teman-teman. Pas untuk takaran akuarium
150 cm kali 60, tinggi 65 dengan volume air 540 literan, teman-teman. Jadi cukuplah yang untuk mengcover dan juga mensirkulasi air yang ada di akuarium ini, teman-teman. Jadi itu untuk perawatan. Kemudian airnya, teman-teman, air ini saya ganti 2 hari sekali ya. 2 hari itu saya ganti biasanya 50% untuk ikan mas koki dewasa. Kalau untuk anakan ini saya ganti 30% saja. Tapi itu 2 hari sekali, teman-teman, saya ganti. Jadi airnya selalu jernih ya. Kalau misalnya untuk koki dewasa itu biasanya 50% dan saya ganti itu 1 minggu sekali. Kemudian untuk pemberian pakan, teman-teman, pemberian pakan di sini untuk pakan yang saya gunakan di sini saya coba ya, teman-teman, saya coba menggunakan pakan Tamago. Lagi pula pakan ini sering dibicarakan oleh penghobi ikan hias mas koki di grup Facebook, itu membahas tentang pakan pelet Tamago ini. Ada yang bilang bagus untuk ikan mas koki, ada juga yang tidak berpengaruh sama sekali untuk ikan mas koki. Jadi kita coba ya, saya penasaran, saya coba bagaimana diaplikasikan untuk anakan ikan mas koki, yang mana pelet ini juga ukurannya 1 mm ya, kecil. Cocok untuk anakan ikan mas koki yang 4 cm sampai ya 10 cm bahkan dewasa, teman-teman. Kemudian untuk mengimbangi pelet itu saya pakai pelet agaru, teman-teman. Jadi selain pelet Tamago saya menggunakan juga pelet agaru untuk selingannya ya, selingan. Kemudian untuk pakan selain pelet itu cacing sutra. Kebetulan cacing sutra pas bulan puasa itu agak susah carinya ya, mungkin karena saya di tempat saya ini petani pencari cacing sutra itu tidak bekerja ya, atau tidak mencari cacing sutra, karena di tempat saya ini tidak ada yang ternak cacing sutra, tapi dia mencari di selokan ya cacing sutranya. Jadi untuk pemberian cacing sutra itu hanya 3 kali selama 1 bulan, yaitu 1 minggu sekali saya kasih ya. Itu pun jumlahnya cuma 2 kali kasih makan, teman-teman. Dalam seminggu itu 2 kali, maksudnya 1 hari itu 2 kali kasih makan dengan cacing sutra, karena belinya juga sedikit, teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk perubahan dari ikan mas koki saya yang saya perhatikan selama saya grooming ini, dari segi ukuran tubuh ya. Kalau ukuran tubuh di sini ikan mas koki saya bertambah, teman-teman, bertambah tapi tidak signifikan nampaknya ya. Jadi dari misalnya ukuran 5 cm itu paling 1 cm saja nambahnya, teman-teman. Itu saya ukur yang paling besar ikan mas kokinya di sini. Jadi untuk yang masih kecil itu ya bertambah tapi tidak terlalu kelihatan dari awal saya grooming, teman-teman. Kemudian untuk segi warna itu tidak ada perubahan sama sekali dari awal saya grooming. Mungkin ini pengaruh dari pencahayaan ya, karena di sini saya mengandalkan cuma lampu akuarium. Beda halnya kalau kita grooming di luar ruangan ataupun di kolam, itu kan kena sinar matahari ya, dari pagi sampai sore itu mungkin hasilnya lebih bagus ketimbang hanya mengandalkan akuarium dan juga lampu akuarium, teman-teman. Jadi untuk warna ini tidak ada yang mencolok ataupun warnanya semakin cerah atau mutasi warnanya itu hampir tidak ada. Kemudian untuk perubahan yang paling nampak itu dari perut ikan mas kokinya, teman-teman. Jadi mungkin ini juga pengaruh dari pemberian pakan yang lebih dari 10 kali dalam 1 hari. Untuk perut ikan mas koki ini agak sedikit membesar ya. Nah di sini bukan berarti ikannya sakit ya, memang ikan mas koki ini seperti ini, teman-teman ya. Perutnya memang membesar. Kalau bahasa ikan mas koki penghobi itu bulky ya. Nah, perut ikan mas koki saya ini membesar, dari biasanya itu agak sedikit memanjang, ini agak membesar. Jadi perubahannya itu saja. Kemudian selanjutnya, teman-teman, saya akan coba grooming ikan mas koki ini
beberapa saja ya, mungkin ada 3-4 ekor saja di tank di luar ruangan teman-teman. Yang mana tank itu saya letakkan di teras rumah. Ukurannya tidak terlalu besar ya, cuma 60 cm kali 35, tinggi 35. Tank bekas ikan cana saya. Jadi tank itu saya letakkan di luar ruangan, nanti kena sinar matahari. Ada pakan lumut di situ ya, karena ditumbuhi lumut. Kemudian nanti kita akan coba grooming menggunakan pakan pelet yang sama, tapi pengaturan akuariumnya berbeda ya. Dia di luar ruangan, filternya sama, tapi pencahayaannya nanti berbeda ya dengan sinar matahari. Apakah hasilnya nanti lebih bagus di luar ruangan atau di dalam ruang, atau sama saja dengan di dalam ruangan teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu video saya mengenai hasil grooming anakan ikan mas koki di tank 150 cm. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.